Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau selalu hadir. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau andalkan Engkau Tuhan, hanya satu yang kami percaya, Yesus, Kau yang sanggup. Kami percaya tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang selalu dapat lakukan perkara yang besar. Kau yang selalu dapat buat mujizat, Yesus. Kami percaya Allah, Kau yang sanggup. Terima kasih Yesus, Kaulah yang bersama kami, sanggup lakukan apapun yang melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat-Mu lebih dari yang kami pikirkan. Jalan-Mu di atas segala jalan kami, tak terselami. Terima kasih, terima kasih, Kau yang selalu dapat kami andalkan Tuhan. Kau ajaib dalam segala yang Kau perbuat, ya Yesus. Ya Terima kasih Tuhan
percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang selalu bela kami. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, Kau Allah yang bersama kami, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
yang sanggup teduhkan badai, Kau yang sanggup berikan damai di hati setiap kami. Kita la-la-la-la-bo, kita la-la-la-la-la-yashi, kita la-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 la. Terima kasih Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sorak-sorak bagi Allah, Kau yang beri kami kemenangan. Oh, kami percaya, ya Yesus. Oh, sorak kemenangan bagi Kamu-Nya Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan berkarya lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di mana kami boleh ada di tempat ini sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membawakan doa-doa kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang Tuhan yang ada di tempat ini, di Gereja Efrata ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan menolong setiap kami Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan Tuhan untuk kedepannya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus-pengurus yang ada di gereja ini Tuhan, kami memberikannya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau sendiri Tuhan yang terus memberikan hikmat lebih lagi Tuhan untuk pengurus-pengurus yang ada, dan terkhususnya untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan visi misi lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan, dan Engkau terus Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa memimpin jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, agar terus datang kepada Engkau Tuhan. Dan Kau terus Tuhan berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, agar terus makin hari makin maju terus Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang membantu pelayanan hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau sendiri juga Tuhan yang akan memberkati keluarga mereka semua Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang akan berikan hikmat untuk mereka semua Tuhan, agar mereka memiliki hati Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Trivena Tuhan sebagai Gembala penasehat Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan pelihara hamba-Mu ini Tuhan di masa tuanya Tuhan. Engkau akan terus berikan kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang mungkin hari-hari ini Tuhan menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa atau problem masalah yang ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau tolong mereka semua Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Dan kiranya untuk jemaat-jemaat yang mungkin hari-hari ini juga Tuhan yang mengalami kesehatan yang kurang fit Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sendirinya memberikan kesehatan lebih lagi Tuhan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau terus Tuhan bentengi kesehatan mereka Tuhan, Kau jauhkan mereka dari penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menjaga bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami terus maju Tuhan, dan bangsa kami ini akan takut akan Engkau Tuhan. Kau sendiri yang berberkati para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang akan terus memberikan lebih lagi Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin-Mu untuk terus mau bekerja lebih lagi Tuhan, untuk bisa memajukan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Semarang di mana kami tinggal ini Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menjaga kota kami Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan untuk kota kami, berikan kesatuan lebih lagi Tuhan untuk kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kau sendiri Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan bisa tertanam bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menuntun setiap kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam saat teduh pemuritan hari ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah berkenaan dengan iman. Saya beri judul khotbah saya, Iman yang Positif. Baik, mari jemaat Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah definisi iman yang ada di dalam Alkitab. Kalau saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama akan berbunyi seperti ini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan
akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman itu berarti kita mengharapkan sesuatu dengan yakin bahwa apa yang kita inginkan atau harapkan itu sedang menanti kita di depan, siap untuk mencapai diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya perlu ya kita memiliki iman yang positif, iman terhadap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Dan bukannya beriman kepada hal-hal yang buruk, percaya atau yakin terhadap hal-hal yang buruk yang akan menerpa diri kita. Kenapa kita perlu memiliki iman yang positif? Kenapa kita perlu memiliki iman terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang dahsyat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena iman yang positif adalah jalan menuju kepada kemungkinan-kemungkinan terbesar yang terbaik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang positif. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang memiliki iman yang negatif. Iman yang negatif itu berarti dalam hati orang itu yang ada adalah dia merenungkan sesuatu yang buruk. Ya, dia memikirkan terus-menerus bahwa hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupannya. Orang yang imannya negatif bisa digambarkan sebagai orang yang kalah duluan sebelum peperangan terjadi. Kalau ada tentara dalam medan tempur, ya, pikirannya dilingkupi dengan ketakutan, kekhawatiran yang begitu mencekram dia. Dia berpikir, wah, kalau aku keluar dari lubang persembunyian ini, jangan-jangan peluru akan menembus kepalaku. Jadi setiap kali dia mau keluar, dia takut. Dia tidak berani melangkah. Ya, dia kalah duluan sebelum maju ke medan pertempuran. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, orang yang beriman negatif itu sama saja dia beriman bahwa sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif itu bisa terjadi pada dirinya. Kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, dalam kitab Ayub pasal ketiga ayat 25, ya firman Tuhan menyatakan seperti ini. Mari kita buka bersama di dalam kitab Ayub pasal ketiga ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dalam kitab Ayub tertulis, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa yang tertulis di kitab Ayub ini adalah berbicara tentang iman yang negatif. Seseorang yang takut bahwa sesuatu akan terjadi padanya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mencelakai dia, yang tidak baik buat dirinya atau keluarganya akan terjadi. Maka ketika itu yang terus-menerus dipikirkan, itu yang diyakininya, maka hal buruk itu akan terjadi dalam dirinya. Itulah iman yang negatif. Betapa mengerikannya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita memiliki iman yang sifatnya negatif ini. Ya, ingat definisi dari iman tadi. Ya, definisi dari iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang ada di pikiran kita itu akan terlaksana. Iman adalah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan diri kita di depan kita. Ya, menantikan di depan kita meskipun kita belum bisa melihat hal tersebut dengan mata jasmani kita. Jadi itu sama saja kalau
seseorang berpikir dan sesuatu yang baik akan terjadi dalam dirinya. Saat ini kondisinya sakit, tapi dia beriman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. Dia percaya bahwa kesembuhan itu akan terjadi. Kesembuhan itu sedang menanti dia di depan. Tinggal tunggu waktunya, Tuhan pasti akan mencapai dirinya dan dia akan sembuh. Maka itu akan terjadi. Itulah iman. Itu iman yang positif. Iman terhadap perkara-perkara yang baik. Dan sebaliknya pun bisa terjadi, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini iman yang negatif, iman terhadap sesuatu yang buruk. Meskipun kita tidak mengharapkan itu terjadi dalam diri kita, tapi itu ada di dalam pikiran kita terus, mencengkeram kita. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan karena ini penyakitku parah, saya bisa mati mendadak, umurku tidak panjang lagi. Hanya itu yang di dalam pikirannya, ketakutan, kekhawatiran akan kematian. Karena itu yang dipikirkannya terus-menerus, itu yang direnungkannya terus-menerus. Aku akan mati dalam waktu dekat itu. Itu ada di depan kita, seolah-olah itu yang mendatangi kita. Kematian mendatangi dirinya. Pengobatan gak akan berarti lagi baginya, karena yang dipikirkan aku akan mati. Sama saja dia sedang mengutuki diri sendiri. Aku akan segera mati. Dia beriman terhadap sesuatu yang buruk. Dan kalau kita baca kitab Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kalau kita memikirkan, berharap, beriman terhadap sesuatu yang buruk, itu yang akan mendatangi diri kita, itu yang akan menimpa diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita berhati-hati dalam hal ini. Apa yang kita renungkan tiap hari, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, mari kita selektif. Pilihlah untuk memasukkan dalam hati dan pikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita imani hal yang memuliakan Tuhan, hal yang baik, hal yang hebat yang bisa terjadi dalam diri kita, daripada kita memikirkan hal-hal yang buruk, mengkhawatirkan atau mencemaskan hal-hal negatif yang mungkin bisa menimpa diri kita. Karena seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita imani, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang akan mendatangi diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada kita memikirkan yang buruk, mencemaskan sesuatu yang buruk, lebih baik ganti pikiran kita, harapan kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Imani hal yang dahsyat, yang memuliakan Tuhan, yang memberkati hidup kita dan keluarga kita, yang memberkati gereja dan masyarakat kita. Imani itu yang terjadi, maka itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, tentu kita pernah mendengar kisah tentang 12 pengintai. Ada kisah tentang 12 pengintai. Ya, ini kisah di zaman Nabi Musa. Waktu itu, ya, Nabi Musa diperintahkan Tuhan untuk ngirim pengintai mata-mata untuk menyelidiki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Nabi Musa mengutus 12 orang pengintai dari bangsa Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ada 12 suku di Israel, maka ada 12 orang pengintai yang dikirim oleh Nabi Musa untuk memata-matai, untuk menyelidiki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka diperintahkan untuk melihat kondisi geografisnya,
orang-orang yang tinggal di sana, bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu kuat atau lemah, banyak atau sedikit, bagaimana tanahnya subur atau gersang. Segala hal yang berkaitan dengan tanah perjanjian diperintahkan oleh Musa agar ke-12 pengintai itu menyelidiki, mengamati dengan baik dan kemudian melaporkannya kembali. Nah, pergilah ke-12 pengintai itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama 40 hari mereka menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Dan sesudah 40 hari pulanglah mereka, dan mereka menghadap kepada Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Harun, dan seluruh pemimpin dan umat Israel ada bersama mereka untuk mendengar apa yang dilaporkan oleh ke-12 pengintai. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? 10 pengintai ternyata memiliki iman yang negatif, dan hanya 2 pengintai yang memiliki iman yang positif. 10 pengintai melaporkan apa yang mereka amati ya di tanah perjanjian yang sudah mereka selidiki selama 40 hari tersebut. Mereka melaporkan bahwa tanah perjanjian itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh berlimpah susu dan madunya. Bahkan hasil tanahnya begitu luar biasa, sampai setandan anggur itu harus mereka pikul berdua. Ini membuktikan betapa luar biasanya tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan untuk mereka miliki. Tetapi mereka juga melaporkan bahwa di tanah Kanaan tinggal bangsa-bangsa yang kuat, yang lebih kuat dari mereka. Itu yang mereka laporkan. Ada bangsa yang kuat tinggal di tanah Kanaan, bahkan keturunan raksasa ada di situ. Mereka seperti raksasa dan kami seperti belalang saja. Tidak mungkin kita bisa masuk dan merebut tanah perjanjian itu karena mereka lebih kuat dari kita. Mereka melaporkan sesuatu yang buruk. Iman mereka yang negatif, ketidakpercayaan mereka terhadap janji Tuhan itu menyebar, menular kepada seluruh bangsa Israel. Sebaliknya, hanya 2 orang yang melaporkan sesuatu yang baik dengan iman yang positif, Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua adalah 2 orang dari antara 12 pengintai yang melaporkan laporan yang positif, laporan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika seluruh umat Israel merasa takut, gentar, cemas ketika mendengar laporan dari 10 pengintai yang lain, Kaleb dan Yosua coba menguatkan iman dan kepercayaan seluruh bangsa Israel itu. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 tercatat seperti ini. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Inilah iman dari Kaleb dan juga iman dari Yosua. Kita pasti bisa mengalahkan mereka, sekalipun mereka kelihatan lebih besar, lebih kuat dari kita. Kenapa Kaleb dan Yosua punya keyakinan ini, punya iman yang positif ini? Karena mereka percaya bahwa Allah yang menjanjikan tanah perjanjian itu kepada mereka, Allah sanggup untuk menggenapi janjinya. Allah sanggup menggenapi janjinya.
Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, iman yang negatif itu bisa menular, menyebar kepada seluruh bangsa Israel, sehingga mereka semua terpengaruh. Mereka mulai memberontak terhadap kepemimpinan Nabi Musa. Mereka mulai marah terhadap Kaleb dan Yosua. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berpikir, punya pikiran untuk lebih baik kita angkat seorang pemimpin dan kembali ke bangsa Mesir, tempat di mana mereka dulu diperbudak. Ya, mereka lupa bahwa mereka bisa keluar dari Mesir karena pertolongan Tuhan, karena kedahsyatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, 10 pengintai memiliki pikiran, perkataan dan perbuatan yang negatif, dan itu membuat seluruh bangsa kehilangan semangat, tidak berani untuk melakukan bagian mereka, menyeberangi Sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian. Di dalam Bilangan pasal ke-14 tercatat, selalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis malam itu, bersungut-sungut semua orang Israel. Dan mereka mulai berkata kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri-istri anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini yang mereka ucapkan, ini yang ada dalam pikiran mereka, hal-hal buruk dan negatif. Ini adalah iman yang negatif, Bapak Ibu. Dan seluruh bangsa berpikiran negatif dan buruk. Mereka memiliki iman yang negatif, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita lihat apa respon dari Kaleb dan Yosua. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 tercatat seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka, dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Inilah kata-kata iman yang diucapkan oleh Kaleb dan Yosua. Iman yang positif. Mereka mempercayai janji Tuhan sungguh-sungguh. Mereka percaya kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan akan menggenapkan janjinya. Tapi sekalipun mereka sudah coba membangkitkan semangat bangsa itu tetap tidak percaya. Mereka tetap tidak percaya. Di ayat ke-10 tercatat di Alkitab, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Jadi kita bisa lihat bangsa yang imannya sudah runtuh, mereka kehilangan semangat, mereka pikirannya dilingkupi dengan ketakutan. Mereka sekalipun mendengar apa yang dilontarkan oleh Kaleb dan Yosua, pikiran mereka, iman mereka tidak bisa menangkap,
mereka tetap ketakutan, bahkan mereka menghujat, mereka menyalahkan Kaleb dan Yosua. Mereka mau melontari Kaleb Yosua dengan batu. Ini bisa jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangun iman yang positif. Pikirkan, yakini, harapkan yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, pegang teguh janji Tuhan itu. Jangan sekalipun kita digoyahkan oleh badai persoalan yang mungkin datang menerpa. Mungkin kita secara fisik belum melihat janji itu tergenapi, tapi miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita doakan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Itu sedang menanti kita di depan, siap untuk memberkati hidup kita ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap menjaga iman kita, percaya kita kepada Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Jangan sampai iman kita runtuh, ya, karena kita terus memikirkan yang buruk, merenungkan yang buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Lebih baik tanamkan dalam pikiran kita hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun berfirman agar kita memiliki iman dan pikiran yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 tercatat dengan jelas, Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Yesus mengajari kita, ya, firman Tuhan mengajari kita untuk memenuhi hati dan pikiran kita dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan segala hal yang positif, yang memuliakan Tuhan, yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Dan buang itu semua dari pikiran kita, semua yang buruk, semua yang negatif, semua yang tidak memuliakan Tuhan, singkirkan dari hidup kita. Jangan dipikirkan terus-menerus. Kalau kita memikirkannya terus-menerus, sama saja kita merenungkan yang buruk, dan itu akan terjadi, mendatangi diri kita. Itu sama saja kita punya iman tapi negatif. Sebaliknya, ikuti nasihat firman Tuhan. Miliki iman yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Harapkan, pikirkan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya bahwa apa yang kita percayai itu, yang kita harapkan itu sudah ada di depan kita, sedang menanti kita. Dan ketika waktunya tiba, kita sampai di situ, terjadi hal yang dahsyat yang memberkati kita. Ketika kita sakit, kita terima kesembuhan. Ketika usaha kita sedang dalam krisis, ketika waktunya tiba, usaha kita dipulihkan Tuhan. Apapun masalah boleh menerpa kita, tapi percaya Tuhan kita baik. Tuhan selalu merancang yang baik untuk kita. Mungkin Tuhan izinkan itu untuk memproses kita, membentuk kita untuk jadi pribadi yang makin memuliakan Tuhan, yang siap untuk diberkati dengan berkat yang lebih berkelimpahan lagi. Jalani prosesnya dengan pikiran yang tetap baik, yang benar di hadapan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita, percaya Tuhan akan lakukan itu. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia begitu dahsyat, dia tidak pernah terlelap atau tertidur. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama kita. Bukankah Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya? Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia pencipta alam semesta, dia pemilik segalanya. Dia sanggup menolong kita untuk melalui badai dengan tetap selamat dan sejahtera. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, iman yang positif itu menarik kuasa Allah turun atas diri kita. Sekali lagi, iman yang positif itu menarik kuasa Allah untuk turun dan memberkati kehidupan kita. Ingat kisah
dari perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, dia sudah habiskan harta bendanya untuk berobat kepada tabib, kepada dokter yang ada pada masanya. Dan penyakitnya tidak jadi lebih baik, tapi jadi lebih parah, sampai dihabiskannya seluruh harta bendanya. Kekayaannya habis untuk berobat. Tapi ketika dia mendengar, dia tahu Yesus lewat di tempat di mana dia tinggal, dia datang kepada Yesus. Ya, dia datang dengan tubuh yang lemah. Bayangkan 12 tahun pendarahan, pasti lemah tubuhnya, tapi dia memberanikan diri. Dia dengan tekad, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Inilah iman yang positif. Dia perkatakan iman percayanya, asal ku jamah jubah dari Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Bukan sekali saja dia memperkatakan itu, tapi imannya diperkatakan berkali-kali, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan sesuai dengan definisi iman yang tadi saya sampaikan, apa yang dia harapkan, apa yang dia percayai itu terjadi dalam kehidupannya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan buat umatnya, anak-anaknya menerima berkat dari Tuhan. Perempuan itu dalam kelemahan tubuhnya terus menerobos kerumunan yang ada di sekitar Yesus. Dia terus berupaya untuk meraih jubah Yesus, sambil berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan betul, dia jamah jubah Yesus. Dan ketika dia sentuh jubah Yesus, ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus, dan kuasa itu menyembuhkan dia. Pendarahannya berhenti seketika itu juga. Dan Tuhan Yesus pun merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang positif menarik kuasa Allah untuk turun memberkati hidup kita. Karena itu, daripada beriman terhadap hal yang buruk yang mungkin terjadi, lebih baik mulai saat ini kondisikan hati dan pikiran kita untuk berpegang pada janji Tuhan. Pikirkan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang memberkati hidup kita dan sesama kita. Pikirkan itu, renungkan itu, yakini bahwa hal yang baik, sesuatu yang baik, yang dahsyat, yang hebat akan terjadi dalam hidup kita. Itulah iman yang positif. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Mungkin ada penyakit yang dokter katakan belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Obat yang ada hanya bersifat menghambat perkembangan, tapi tidak menyembuhkan. Tapi percayakan hidupmu pada Tuhan. Dia pemilik hidupmu. Dia dokter di atas segala dokter. Dia bisa menyembuhkanmu. Mungkin bisnismu, pekerjaanmu saat ini sedang ada dalam problem, sedang mengalami masalah. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Lakukan bagianmu dengan tetap berpegang pada janji Tuhan. Lakukan yang benar, pikirkan yang benar. Miliki iman yang positif. Percaya sesuatu yang baik akan terjadi dalam dirimu pada waktu yang tepat. Ketika engkau tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat Anda. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita bangun iman yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan buat hidup kita. Oh haleluya. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
firman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bersepakat dengan Tuhan. Ya, Tuhan siap memberkati hidup kita. Tinggal kita mau bersepakat dengannya atau tidak. Apakah kita tetap beriman secara positif, atau kita dicengkeram dengan ketakutan? Saya harap setelah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita mulai membangun iman yang positif, iman terhadap hal-hal yang baik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita di masa ke depan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat diri kita. Mari kita nyanyikan ref lagu ini sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan. Kami percaya kasih-Mu baru, rahmat-Mu baru setiap hari, dan kami percaya hidup kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena Tuhan kami hidup, Tuhan kami ajaib. Memberkati hamba-Mu Pak Rudi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai luar biasa, makin dasar dalam Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini. Kami masuk hari ini dengan sukacita karena Tuhan yang ada bersama kami adalah Tuhan yang sungguh amat baik, Tuhan yang sungguh memberkati kami. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, masuki minggu baru bersama Tuhan. Tuhan memberkati.